Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tiga tersangka pembunuhan yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu di salah satu warung di Jalan Hauling, Desa Kalumpang, Kabupaten Tapin berhasil ditangkap. Dua di antara tersangka sempat buron hampir 1 bulan dan baru ditangkap pada beberapa hari yang lalu. Ratusan alat peraga kampanye, APK ilegal yang masih terpasang pada sejumlah tempat yang dilarang, Rabu siang kemarin ditertibkan. Pembelajaran tatap muka disetujui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud RI. Rencananya pembelajaran tatap muka akan dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Pembangunan Puskesmas Sungai Andai, Banjarmasin Utara yang sudah diwacanakan sejak 3 tahun silam, akhirnya akan terrealisasi dan telah dianggarkan pada APBD 2021 mendatang. Realisasi pembangunan Puskesmas Sungai Andai, Banjarmasin Utara dibahas dalam RAPB Banjarmasin tahun 2021 pada beberapa hari yang lalu di Gedung Paripurna DPRD Banjarmasin. Legislator dan pemerintah Banjarmasin sepakat menganggarkan pembangunan Puskesmas Sungai Andai pada APBD 2021 mendatang. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali mengatakan, anggaran untuk pembangunan Puskesmas Sungai Andai disetujui sebesar 8,6 miliar rupiah. Kemudian, insya Allah di tahun 2021 itu Puskesmas Sungai Andai itu sudah bisa dilaksanakan pembangunannya. Itu rencana tingkat 3 atau tingkat 4. Ya. Nah, kemudian pagu anggaran yang sebelum itu kemarin yang tidak disetujui itu 8,6 miliar. Ya, pagunya kemarin itu insya Allah saya minta dengan penggeseran di dalam dengan pendidikan itu sekitar 70 miliar. Kalau 10 M saya rasa mungkin lebih cukup. Ya. Itu apa aja, Pak? Itu di luar DED ya, di luar DED. Artinya pembangunan fisik dari awal. Insya Allah itu cukup ya, cukup. Matnur Ali menambahkan, anggaran pembangunan Puskesmas sebesar 8,6 miliar rupiah akan disarankan ditambah menjadi 10 miliar rupiah untuk fasilitas dan alat kesehatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Masker dari senyuman namun tak akan terlihat lewat mata. Tapi yes, oke masuk. Kalau senyum matanya kan juga terlihat juga. Guna melatih konsentrasi dan kekompakan, puluhan wartawan Kota Banjarbaru mengikuti kegiatan outbound di Pantai Asmara Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik minggu lalu mengikuti kegiatan belajar sambil bermain di alam terbuka atau outbound. Kegiatan ini digelar untuk melatih konsentrasi dan kekompakan para awak media, sekaligus dalam rangka perpisahan penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru yang tak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Selain diikuti puluhan wartawan, kegiatan outbound yang digelar di Pantai Asmara Jorong, Kabupaten Tanah Laut ini juga diikuti langsung penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Bernard Erondunu dan jajarannya. Salah satu wartawan, Rudi, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mempererat hubungan antar awak media sehingga menjadi semakin kompak. Dalam acaranya luar biasa nih, dikemas nih. Apa aja yang Ibu rasakan dalam acara kekompakan wartawan Banjarbaru kali ini? Ada kos-kosan, Pak. Nah, satu hal yang kita dapat dari get-together ini adalah kesatuan kawan-kawan media jurnalis. Kemudian kita makin rakat, makin jadi satu. Mari kita jaga
kerjasama dan hubungan baik antara kawan-kawan media. Terus berkarya, salam jurnalis. Lingkaran yang sangat bagus dan sempurna. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya dulu dong, luar biasa. Kegiatan outbound bersama wartawan Kota Banjarbaru merupakan bagian dari rangkaian kegiatan media gathering yang rutin digelar 5 tahun sekali khususnya untuk perpisahan Wali Kota Banjarbaru. Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Bernard Erondunu mengatakan, di akhir masa jabatannya ini, ia mengapresiasi rekan-rekan media yang sudah turut membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait sejumlah program yang dijalankan pemerintah, terutama mengenai penanganan COVID-19. Nah ini kan rangkaian acara ini kan dikemas dalam media gathering ya, wartawan Banjarbaru. Nah dalam acara mungkin akhir masa jabatan Bapak sebagai PJ Wali Kota mungkin dikemas mereka dalam acara wadah seperti ini. Ini kesan-kesan Bapak sebagai penjabat Wali Kota apa sih yang bisa Bapak lakukan di Kota Banjarbaru? Yang saya lakukan adalah, yang saya lihat selama ini adalah kekompakan kita. Dukungan dari rekan-rekan wartawan yang bisa menyuarakan apa yang saya buat selama ini. Kalau rekan-rekan wartawan tidak akan menyuarakan itu, apalah saya. Jadi semua yang saya kerjakan, apa yang saya buat selama ini diketahui oleh warga berkat dari rekan-rekan wartawan. Wajar ketika kita harus bertemu saat ini, bagian dari ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan. Kalau mengenai kondisi Banjarbaru sendiri terhadap COVID nih Pak yang begitu mewabah di secara Banjarbaru sendiri gimana tanggapannya? Kalau yang saya lihat Banjarbaru ini rata-rata dengan forum yang ada dengan seluruh elemen masyarakat kompak mendukung semua apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka bersama-sama bahu-membahu bekerja sama dengan seluruh aparat mulai dari tingkat RT RW sampai ke tingkat pemerintah kota bersama-sama untuk melandaikan. Oke, Pak. Sementara Kabag Humas dan Protokol Setdako Banjarbaru Dedi Sutoyo mengatakan, melalui kegiatan ini jajaran SKPD di pemerintahan Kota Banjarbaru ingin memberi sedikit kenang-kenangan untuk penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Bernard Erondunu. Ini kan acara begitu meriah nih, dan acara kompakan apa yang dikemas dalam media gathering wartawan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Mohon izin Pak tanggapannya. Maskernya, Rami. Kegiatan hari ini pertama kita ingin kembali mempererat komunikasi dan kerjasama melalui outbound ini supaya pemerintah kota dengan rekan-rekan media ini bisa kembali kompak dan bersinergi berkolaborasi. Kemudian yang kedua, kita juga ingin beri sedikit kenang-kenangan ke Pak PJ Wali Kota ya, bahwa beliau ini adalah pejabat yang peduli kepada kita, dan ini mudah-mudahan akan selalu dikenang oleh beliau bahwa beliau pernah di Banjarbaru dan kita kompak. Kan semuanya juga nih ya. Hitungan ketiga. 1, 2. Dalam kegiatan outbound ini, penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru beserta jajaran dan semua wartawan dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan sejumlah permainan. Permainan yang melatih konsentrasi dan kekompakan ini membuat semuanya saling belajar dan bergembira bersama, terutama jika ada yang salah dan mendapat hukuman. Oke, sekarang. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sebagai penghasil padi di Kalimantan Selatan, Kabupaten Batola juga merupakan sentra penghasil jeruk dan bibit tanaman jeruk, seperti siam banjar serta bibit jeruk Pontianak. Tepatnya di Desa Sungai Kambat, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Batola ini,
Usaha pembibitan tanaman jeruk siam Banjar dan jeruk Pontianak sudah sejak puluhan tahun lalu dilakoni oleh sebagian warga di desa ini. Hampir pada semua pekarangan rumah warga di desa Sungai Kambat ini terdapat pembibitan tanaman jeruk tersebut. Bagi warga desa Sungai Kambat, usaha pembibitan tanaman jeruk sangat menjanjikan dan juga tidaklah terlalu sulit. Dari proses awal penyemaian bibit jeruk hingga siap tanam, diperlukan waktu kurang lebih 8 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan untuk harga pohon jeruk mencapai Rp15.000 per pohonnya. Salah satu pembudidaya tanaman bibit jeruk, yaitu Wahid, mengaku dirinya lebih mengutamakan berkebun jeruk ketimbang bertani padi, karena penghasilannya lebih menguntungkan. Ini kami ini menggawinya sekadaran aja, menggunakan tanah kosong aja kayak itu timbang kada di rumah kan. Lumayan kan kada banyak kada nukar gitu nah. Kami utamakan bujur aja 5 gitu. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Kambat, Wahida, mengatakan sekarang ada terdapat 75% warga ya sebagai pembudidaya bibit jeruk, dan dari tahun ke tahun jumlah pembudidaya bibit jeruk ini semakin bertambah. Sekitar 75% Pak yang membudidayakan bibit limau. Hasilnya Bang kayak apa nih? Hasilnya Pak ya lumayan lah, memuaskan. Kalau dibandingkan lawan petani Bang kayak apa? Lebih menguntungkan untuk pembudidayaan bibit Pak daripada menanam padi. Kalau untuk sementara ini Pak semakin meningkat Pak untuk pembudidayaan bibit jeruk. Melalui budidaya pembibitan tanaman jeruk ini, kini Desa Sungai Kambat lebih dikenal sebagai Kampung Jeruk. Karena selain sentra penghasil tanaman jeruk, desa ini juga sebagai penghasil buah jeruk yang cukup banyak dan terkenal sangat manis jeruknya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.